Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis itu terjadi pada sel tubuh. Ya. Untuk materi genetika ini, kita sebenarnya membahas fokusnya nanti di pembelahan sel meiosis. Nah, namun tetap ada perlunya kita untuk mempelajari pembelahan sel mitosis. Sebagaimana kita telah mempelajari tentang sel, kromosom, gen, DNA, dan RNA di pertemuan yang sebelumnya, itu akan ada kaitannya dengan pembelahan sel yang akan kita bahas di video kali ini. Di akhir materi yang menjadi sorotan utama di materi genetika adalah pewarisan sifat. Nah, sebelum kita mempelajari pewarisan sifat, kita mempelajari dulu tentang pembelahan selnya. Jadi sebenarnya satu bentuk kehidupan, baik itu tumbuhan, hewan, dan manusia, semuanya terjadi pembelahan sel. Kalau pembelahan sel itu terjadi di tubuh, disebut pembelahan sel mitosis ya. Pembelahan sel di tubuh mitosis kalau di sel gamet atau sel di bagian reproduksi disebut pembelahan meiosis. Nah, di sini tampak ada fase-fase pada pembelahan mitosis. Sebelum fase mitosis itu berlangsung, ada awal mitosis ya. Dan setelah akhir mitosis, terbentuk dua sel anakan yang baru. Itu kita sebut di video ini sebagai akhir mitosis. Fase mitosis itu sendiri ada 4 fase. Yang pertama fase profase, ya, ini ada awal dan akhir. Lalu ada yang kedua metafase, dan yang ketiga anafase, juga ada awal dan akhir. Lalu ada yang terakhir telofase. 4 fase ini adalah fase yang berurutan, sehingga penting untuk dipahami urutannya. Tidak bisa terbalik ya. Jadi setelah profase, itu ada metafase, dilanjutkan di anafase, dan terakhir telofase. 4 fase ini juga nanti akan ada di pembelahan meiosis. Jadi teman-teman bisa menghafalkan 4 fase ini ya sebagai acuan kita mempelajari pembelahan sel yang meiosis. Kita awali dulu di awal mitosis. Nah, di gambar ini ditunjukkan sel ya berupa bulatan ini ya. Memang kalau sel dinding, sel tanaman ada dinding ya, dinding sel. Nah, di sini digambarkan bulatan, ini untuk sel hewan atau manusia. Di sini terlihat di dalam sel ini adalah inti sel, nukleus, dan yang bulatan merah lebih kecil ini disebut nukleolus atau anak inti sel. Di dalam inti sel, kita ingat kembali ada yang disebut dengan kromatin, ya, kromatin yaitu benang-benang, ya, benang-benang yang dapat menyerap zat warna, ya, disebut kromatin. Dan kromatin itu membawa kode sifat, atau kita sering sebut dengan DNA. Nah, di dalam nukleus ini ada kromatin, yang nantinya kromatin ini akan memendek menjadi kromosom, sehingga nanti mempermudah bagi sel itu untuk membelah diri, membelah kromosom menjadi sama bagian. Nah, di sini kita lihat ada 2 benang merah, ya, 1 dan ini yang kedua, dan ada 2 benang biru, 1 dan 2. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 benang merah, 2 benang biru. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena nanti di akhir mitosis akan terbentuk 2 sel yang sama-sama
memiliki seperti induknya ini, 2 benang merah dan 2 benang biru. Kita lanjutkan ke awal profase ya, kita masuk ke fase-fase dalam mitosis ya. Yang pertama ada profase. Di awal profase, kromosom ini mempunyai atau terbentuk ya struktur yang double yang kita pelajari di materi genetika yang sebelumnya di gen dan kromosom ya, terlihat seperti huruf X ya karena ada sentromer yang di tengah ini ya. Nah, di profase awal ini kromosom ini bentuknya mengganda, jadi kita tahu disebut dengan kromatid dan sister kromatid ya. Di sini letaknya masih acak atau random ya di dalam nukleus ya. Di sini masih ada membran inti sel. Tapi memang sudah mulai memudar atau mulai hilang membran selnya. Di profase awal ini terbentuk 2 sentriol. Tadi hanya 1 di awal ya. Di awal mitosis tadi hanya 1. Kemudian masuk ke profase awal mulai terbentuk 2 sentriol. Dan sentriol ini akan mengarah ke kutub yang berlawanan ya. Kutub yang berlawanan itu artinya tidak harus atas dan bawah, tetapi pastinya akan berseberangan antara kutub yang di sini dan kutub yang di sini. Ya, akan selalu berseberangan. Seperti itu. Kita lanjutkan ke profase akhir. Nah, di profase akhir ini sudah tampak ada benang-benang spindle yang terbentuk. Nah, di sini ya, di benang spindle ini akan berfungsi sebagai uh, penarik kromosom. Lebih gampangnya seperti itu ya. Kita mau menarik biar dia ke arah kutub yang berlawanan ini pakai apa? Nah, itu pakai benang spindle-nya. Tuh. Di sini disebutkan sister kromatid menempatkan diri mendekati bidang ekuator. Nah, di sini sepertinya terlihat ya. Kalau tadi masih acak, di sini sudah mulai terlihat bidang ekuatornya ada di sini karena sentriolnya ada di kutub atas bawah gitu ya. Jadi bidang ekuator itu membelah bidang yang menjadi 2 bidang yang sama. Itu. Ya, ini yang tadi ya sentriol menuju kutub yang berseberangan dan membran inti sel menghilang. Nah, di sini membrannya semakin menghilang. Begitu juga dengan anak inti sel itu mulai tidak terlihat ya. Nah, kemudian di akhir profase di akhir profase ya tadi ini akhir profase itu randomnya tadi ya yang mungkin sudah mulai uh, bersiap untuk membelah diri. Kemudian di sini di metafase ini sudah benar-benar berada di bidang ekuator. Ya, bidang ekuator di bagian di sini. Nah, di sini tampak bahwa sentromer ini berikatan dengan benang-benang spindle-nya. Nah, sehingga nanti akan tertarik ke arah atas dan ada yang ditarik ke arah bawah sesuai dengan kutub sentriolnya. Nah, situ. Jadi ini sentromer, tiap sister kromatik ini terikat dengan benang spindle dan posisinya terletak di bidang ekuator. Lalu kita lanjutkan di anafase awal ya, tampak bahwa kromosom-kromosom tersebut ya akan tertarik ke kutub yang berseberangan. Nah, ini sudah lepas ya dari pasangannya, ini sudah terlepas. Yang satu ke arah atas, yang satu ke arah bawah. Gitu. Begitu juga dengan benang biru. Ya, di sini juga terlihat bahwa pembagian ini sama. Ya, ada 2 benang merah dan 2 benang biru. Di bagian atas juga sama ada 2 benang merah dan 2 benang biru. Nah, di sini disebutkan pada tahap ini bahan genetik terbagi sama, ya, baik itu secara kualitatif, ya kualitasnya sama dan kuantitatif atau jumlahnya sama. Jadi tidak ada pengurangan gen atau pengurangan kromosom. Di akhir anafase ini mulai terbentuk membran sel. Nah, di sini terlihat ada cekungan. Cekungan di sini nantinya akan benar-benar terputus ya nanti di telofase sehingga terbentuk 2 sel anak yang baru ya.
Jadi di sini juga lebih dekat dengan sentriolnya untuk kromosom yang ditarik tadi ya. Kemudian di akhir mitosis ada telofase. Dan di telofase ini sudah terlihat bahwa di sini mulai terbentuk cekungan yang lebih dalam lagi ya di sini, dan pastinya nanti di akhir ya benar-benar terbelah menjadi dua. Nah, di telofase ini cekungannya lebih tajam dan mulai terbentuk ini membran inti selnya gitu. Ditandai juga benang spindle yang tadinya digunakan untuk menarik kromosom tadi sudah hilang gitu. Sudah mulai menghilang ya. Nah, maka di akhir mitosis terbentuk dua sel anak yang utuh dengan jumlah dan pasang kromosom yang sama. Sehingga tadi kalau induknya ada dua benang merah, maka anaknya juga dua benang merah. Kalau tadi ada empat ya, dua benang merah dan dua benang biru, maka anaknya juga akan tetap memiliki dua benang merah dan dua benang biru. Dan untuk mitosis sampai di sini materinya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan di grup ya, atau bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.